Awalnya Angin Garang itu kita bikin buat band-band kita sendiri, Bang Boy. Cuman kita udah bikin gigs sebelumnya. Mungkin udah sekitar 4-5 kali sebelum ada Angin Garang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain episode terbaru. Kali ini saya berdua dengan teman saya. Berempat sama tamu kita, masih di kedai kopi tercinta Sarga. Harus dinotis ya. Oke. Kenalan dulu satu-satu, Pak. Ya, saya dulu. Iya, pakai mic dong, Pak. Oh iya. Iya, itu. Halo teman-teman, mungkin saya baru nongol. Secara teknis ya udah nongol di episode berapa itu, nggak ingat saya itu. Episode ya lama lah. Udah banyak ini pengarsipannya kan. Saya Akbar, kebetulan main sebenarnya lebih di bidang musik, jualan kopi juga, punya kedai. Yang punya ini ya. Harus saya ajak ke sini, kalau enggak. Kan Bapak produser ya. Kalau enggak boleh, ini lagi syuting lagi kita di sini. Ya, kurang lebih saya main di musik spesifiknya, cuma kita juga ada Creative Hub juga ya Om ya. Di sini lebih ke Creative Hub juga, Sarga. Jadi ya banyak kegiatannya yang bertemakan lintas kreatif, apakah itu industri kreatif juga seni budaya juga. Oke. Siap Om. Hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Iya nih, benar. Ini Jauh-jauh dari LA. Lubuk Elo. LA Padang loh, LA Padang ya. Kalinya Padang ini. Iya, betul. Ini dua teman kita dari Angin Garang. apa ya namanya itu ya? Paguyuban. Paguyuban ya. Sekte. Ya, kita gunjingin orang di depan Ya, orangnya. Biar fair. Jangan gunjingin belakang. Iya, enggak itu. Apalagi di medsos, jangan. Ada Yandi. Ini kenalan satu-satu dulu. Iya, soalnya ada dua mic-nya ya. Perkenalkan, saya Yandi Marcelino. Saya salah satu kawan-kawan yang menginisiasi terjadinya pusat kebugaran Angin Garang Space. Pusat kebugaran. Ini Panas emang nggak bener ini orang-orang ini berarti kan pusat kebugaran kan berarti. Panas emang beneran, Bang. Panas banget. Bang udah ke situ? Saya belum kebetulan. Kebetulan Oh iya. kebetulan semua ventilasinya pas acara kita tutup semua. Anda ini maksudnya konsepnya apa, Mas? Ruangan sauna gitu, Bang. Luar biasa. Mereka ini metode baru, Om. Sauna melalui tit. Nah, nanti mungkin bisa dijelasin lagi sama Yandi tuh. Oke. Ya. Nah, lanjut, Bang. Ya, ini monggo, Bang. Halo, saya Agung. Saya dari Angin Garang juga. Kebetulan peran saya di Angin Garang sebagai trainer, mungkin bisa trainer. Oke, kita ganti-gantian ya. Kita rolling. Satu-satu dulu Om. Nanti Ya, saya nanya dulu Om dulu. Karena keterbatasan jumlah mic kita ya. Aduh. Surharmonik. Sermonik belum ada yang 4 soalnya. Harusnya ada 4. Ini satu-satu dulu ya. Yandi. Selain Angin Garang, Yandi secara pribadi kegiatannya apa nih sekarang? Masih kalau buat kegiatan sih, Bang. Masih berusaha buat wisuda, Bang. Masih mahasiswa? Masih, Bang, masih kuliah. Di salah satu universitas swasta di Padang. Jurusan? Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Kota. Waduh. Tanya Pak. Males saya berurusan ini, 10 tahun lagi seram dia. Kang proyek ini. Aduh, arsitektur masjid. Jadi mungkin bisa dijelasin lagi nih, selain pusat kebugaran itu tuh apa sih Angin Garang Space itu ya? Kalau buat secara umumnya Angin Garang tuh kita bentuk pas awal-awal Covid banget sih, Bang. Pas awal-awal Covid banget karena beberapa kawan kena dampak oleh Covid dan di kampung semua. Oh, jadi maksudnya diinisiasi si Angin Garang Space itu sendiri di bidang musik kan ya? Iya, di bidang musik kan ya, diinisiasi oleh pemuda Akamsi lah bahasanya, yang balik kampung gara-gara Covid gitu. Iya, pemuda Akamsi yang balik kampung karena Covid. Oke, siap. Jadi ada beberapa dari kawan-kawan yang sebelumnya pernah bikin acara juga. Cuman karena
masih awam dengan memanajemen tempat, memanajemen acara gitu. Nah, jadi ada beberapa abang yang kerja berhubungan dengan kreatif juga di daerah Jakarta, di daerah Jawa. Nah, dia pulang dengan bawa pengalaman gitu. Oh, share lah ya. Dia pulang dengan membawa pengalaman dan menuangkannya di Angek Garang Space. Sebelum Angek Garang ini udah sempat ada sih Bang, namanya tuh Lubuk Alung Baku Hantam gitu. Oh, itu kalian juga itu? Iya. Oh, saya pernah dengar itu Om. Ya. Ya. Berarti ini orang-orangnya ini juga nih. Nah, kalau ini Kang Agung, saya manggil Kang Agung udah kayak Burger Kill ini. Monggo. Kang Apanya nih, Bang? Ya, Kang Ya. Agung dia Angek Garang kan tadi trainer. Yang mau di train itu Oppo gitu loh. Saya sebenarnya satu spesies sama dia nih. Apa tuh? Sama-sama gitaris. Oh iya. Kalau Agung sehari-hari ngapain, Gung? Full time-nya ada namanya Frontal Project, Om Boy. Itu bergerak di bidang produksi merchandise salah satunya ini. Konveksi? Iya, bisa dibilang konveksi. Konveksi gitu ya. Bikin apa aja? Sekarang lebih ke merchandise kayaknya, kaos, lebih ke kaos. Kaos ya. Oh, ini produk dia nih ya. Angek Garang. Oh, berarti Produknya kalau Angek misalnya Garang, kita yang produksi gitu. Oh, berarti kalau misalnya saya punya band, misal pengen punya merchandise bisa. Bisa. Harganya terjangkau nggak? Di belakang kamera. Iya ya. Oke. Jadi si Yandi kuliah, si ini udah jadi bos ya. Bisa dibilang seperti itu. Secepatnya. Oh iya bos dong, usaha sendiri Pak. Iya. Jadi ini bikin Angek Garang ini kan apa ya, semacam gigs, bisa dikatakan Ya, gigs gigs. gitu ya. Betul. Acara rutin Rutin. per berapa itu? 1 kali 4 bulan. Oh 1 kali 4 bulan. Udah kayak caw semester anak SD ya. Bulan. Satu bulan kan? Satu bulan. Iya kan? Per 4 bulan. Itu musik keras aja. Untuk sekarang iya, Om Boy. Oh, musik keras aja. Koplo enggak? Ada rencana tapi nggak ada yang mau terlibat koplo di situ. Pemandu karaoke? Iya. Saya mau ngomong tapi nanti dibilang etnosentis kan atau geographical Aduh. Di Sumatera Barat ini kan kalau daerah LA itu kan terkenal tuh. Ya. Dia langsung ketawa kan. Tapi ini ya, itu sebenarnya harus dijadikan ikon ya. Secara nggak langsung udah jadi ikon dia. Ya tapi kan Sebenarnya nggak dijadiin wisata. Harusnya ada wisata organ saya nggak ikut, saya tidak ikut, bapak saja, bapak saja. Tapi itu keren loh Pak, keren loh Pak. Iya benar, kalau menurut saya sih keren, saya emang setuju itu. Cuma Iya. kan permasalahannya gini, kok kita jadi ngomongin itu ya? Ya, ini ada satu pertanyaan yang harus mereka jawab. Iya, monggo. Kan Dulu ya. terkenal dengan wisata organ tunggal itu ya. Kenapa tiba-tiba Anda merusak kebudayaan itu dengan musik metal? Silakan dijawab. Rusak ini. Kita gilir satu-satu, nggak boleh sama jawabannya ini. Ya. Kebetulan yang punya tempat namanya itu Vibra Studio. Abang tuh sebelumnya juga pemain musik juga, Bang. Emang main musik juga. Metal apa? Metal juga dia. Nah, kebetulan sekarang dia alih fungsi. Jadi Bahasanya disc joki. kontraktor sekali. Alih fungsi jadi joki organ tunggal. Oke, Nah, kita bikinlah di rumah dia acara itu gitu, Bang. Jadi sekalian dia ngeluarin alatnya, itu semua speaker organ tunggal, Bang. Dan itu custom loh kalau Mas boleh tahu semuanya itu. LA itu terkenal kalau orang bilang DIY itu di luar di TikTok itu LA udah dari zaman Bahola DIY dia. Ada Beta 3 dibikin Beta 3 sendiri ya, Beta 3 pakai TRI kan. Ini Bapak tahu. itu sampai om produser di belakang ketawa. Bapak tahu Pargoy asalnya dari situ, Pak. Serius, ini serius kan? Pargoy asalnya dari LA kan? Belum dinamain Pargoy dia udah goyang dulu. Iya kan? Serius loh. Pargoy itu kan asalnya terkenal dari Sumatera Barat. Nah, Oh, LA. itu iya ya? Iya, betul. Itu benar tuh. Emang betul itu. Bisa jadi warisan budaya benda itu. Ya itu bisa bisa dipatenin gitu. Dipatenin itu. Oke. Tolonglah ini itu apa sih itu kabupaten apa? Mas Agung. Silakan. Mas Udagung harusnya kita panggil nih. Apa nih, Bang?
Iya, kenapa malah bikin ini ya, bikin budaya kalian. bikin musik metal di antara apa ya? Kebutuhan organ tunggal lebih menarik. Iya. Tiba-tiba teman-teman Angek Garang. Iya. Metal boys gitu. Kenapa metal? Kenapa nggak koplo aja gitu? Nah, awalnya itu sebenarnya Angek Garang bukan soal Lubu Alung sih, Bang. Itu yang sebenarnya. Ya, soal apa? Silakan dilanjutkan. Ini kita satu tongkrongan. Kebetulan itu ketemunya di band awalnya. Jadi orang-orang yang terlibat di Angek Garang itu daerah asalnya beda-beda. Oke. Bukan di Lubuk Alung semuanya. Jadi Lubuk Alung itu cuman tempat kebetulan kita ketemu tempat yang agak seksi lah di situ. Cocok buat kita bikin event ke Angek Garang di situ. Tapi kenapa metal? Waktu itu karena kalau dangdut lagi rame mungkin saya terpengaruhnya ke dangdut waktu itu, Bang Boy. Tapi kan emang rame dangdut di sana, Pak. Soalnya saya bukan di Lubuk Alung. Jadi belum terkontaminasi dangdut waktu itu di situ. Ini ketahuan dia lama di skena nih. Iya, ya. Kemarahan. Jangan serius-serius nih, kalau serius-serius saya nggak lanjut lagi nih podcastnya. Takut saya soalnya. Terus gagal udah podcast lu Sandra. Tapi tujuannya apa sih sebenarnya? Ini kan bikin acara-acara kayak gini ngabisin energi ya. Selain kebugaran tadi ya, pasti ada tujuan jangka panjangnya lah gitu. Apalagi ini kan mahasiswa tata kota tadi ya. Kontraktor itu otaknya pasti plan A, plan B, plan C gitu. Ini bikin acara yang segmented banget. Kalau duit kayaknya kita nggak bisa bicara itu sekarang ya. Kenapa masih bikin yang begituan? Siapa yang mau jawab? Silakan. Pak Agung. Awalnya Angek Garang itu kita bikin buat band-band kita sendiri, Bang Boy. Cuman kita udah bikin gigs sebelumnya. Mungkin udah sekitar 4-5 kali sebelum ada Angek Garang. Bandnya boleh disebutin aja nggak apa-apa. Ada apa ya band? Ada Krieger. Oh, Krieger bukan trigger hardcore. Oke, sip. Adalah beberapa band waktu itu yang kita rasa buat event band kita sendiri harus punya event gitu. Soalnya masih waktu itu kita pikir masih jarang lah space untuk band-band kayak itu. Itu tahun berapa tuh? Awalnya 2012, Bang. Event pertama, tapi belum Angek Garang. Itu masih yang Baku Hantam kan? Bukan. Belum Baku Hantam itu. Berarti ini dibikin karena Anda tidak dapat panggung. Karena waktu itu panggungnya nggak apa ya? Kenapa Anda nggak diajak Tria M waktu itu? Tria M. belum ada. Bang Cim. Aman kok Bang Cim, aman. Aman. Kenapa bikin sendiri? Karena gitu? emang kurang waktu itu, Bang Boy. Iya, Space-nya. Mungkin bisa dibilang 2 kali setahun. Sekitar itu waktu itu ya. Yang kita tahu, Berarti karena haus kebutuhan untuk manggung, tapi panggungnya nggak ada, Iya. kita bikin sendiri. Orang kaya Anda berarti. Waktu itu OTW. Sekarang udah berarti udah lama dong itu. Udah mulai bisa bercanda. Iya. Tapi kan ini ya, bikin acara yang begitu emang butuh keseriusan banget. Apalagi dari 2012 ke sini tuh udah hampir 1 dekade kan. Dan ya udah 1 dekade kan. Dan sekarang dengan brand Angek Garang itu per 4 bulan rutin. Per 4 bulan rutin ya. Nggak pernah bolong sejauh ini. Nggak pernah. Belum. Gimana cara ngejaga energinya? Kalau di sistem Angek Garang sendiri ya Bang ya, supaya rutin 1 kali 4 bulan itu kita estafet buat ngedirect acaranya. Gimana tuh maksudnya? Yang Angek Garang 1 sampai 3 ya Bang ya. 3 itu
yang ngedirect beda orang, namanya Bang Girsal. Nah, yang sampai 4, yang 4, yang kelima, yang 4 Bang Agung, yang ngedirect, yang kelima saya. Yanti. Ya, jadi karena beda-beda direkturnya Bang. Jadi buat di PR-in ke depannya tuh yang otaknya yang bugar-bugar aja gitu Bang. Mungkin next yang abis saya, yang ke-6 mungkin beda lagi yang ngedirect gitu. Ganti-ganti. Anda lagi Pak berarti Pak. Ganti-ganti gitu Pak. Tapi Res sudah pernah main di sana belum? Belum. Berarti Anda kurang metal. Aduh. Awalnya tuh emang dibentuk emang pengennya kayak gitu Bang, biar semuanya ngerasain dan dapat pengalaman gitu, dan semuanya ngerasa punya Angek Garang itu gitu. Dan dibentuknya juga karena Covid tadi, kawan-kawan banyak yang terdampak pulang ke sini. Nah, dibikinlah Angek Garang ini, selain kata Bang Agung buat kita juga bisa manggung di situ juga, dan biar bisa bisnis kawan nih terbantu gitu, kayak Bang Agung yang nyetak merchandise ini juga Bang Agung loh. Oke. Nah, Bang Agung. Nah, terus yang KM di situ. semuanya jadi yang punya usaha terlibat gitu. Berarti ini sekaligus ini ya, sekaligus memutar perekonomian ya. Iya, berarti anak-anak ini, maksudnya teman-teman ini nggak perlu dikuliahin. Iya. Dan itunya artisnya yang bikin artworknya itu juga ada seniman juga gitu. Dari Bang Asep, Bang Girsal itu yang tadi dia bikin artworknya. Ntar buat penjualannya kita bagi fee lagi buat si pembuat artwork. Oke. Elemennya itu udah bekerja tuh Om. Ya. Ya kalau saya sebisa mungkin mencoba objektif. Karena saya enak metal-metalan juga ya. Beda background sama Om ini. Dia dulu mungkin independen dulu. 10 tahun yang lalu mungkin. Pas baru mulai. Sekarang dia udah jadi kapitalis. Gak apa-apa, yang penting fair. Ya. Tapi kayak kalau di skena itu emang udah kayak gitu Om dari awalnya. Itu secara sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, si teman-teman pengelola skena ini mereka udah melakukan hal-hal kayak gitu. Jadi apakah narasi sekarang itu kolaborasi? Kalau bahasanya sekarang peningkatan ekonomi melalui industri kolaborasi kolektif, bahasa begana begini begono. Kalau kita pakai bahasa eksekutifnya mungkin lebih peningkatan ekonomi melalui kolaborasi antara industri kreatif. Di skena udah ada macam itu bro dari dulu gitu. Dan itu lahir organik gitu. Misalnya nih mau kayak pepaya lah. Di sini pepaya, di daerah lain sampai lo orang udah tahu itu, cuma namanya aja yang beda gitu loh. Jadi ya sebenarnya kayak saya mau ngomong kayak teman-teman di Sumbar, setahu saya Om, yang setahu saya aja mungkin ya, mungkin memang manajemen harus diperbaiki, mungkin memang, tapi untuk cara mereka bergerak itu udah pakai pola-pola itu, yang desain beda, yang nyetak beda, setting sound beda, setting lampu beda, begitu semua itu rata-rata. Ya jadi ya yang untuk teknis itu nggak perlu dikuliahi lagi lah, atau janganlah menjual nama komunitas untuk narasi-narasi yang terlalu abu-abu kan begitu. Iya, jadi mungkin bisa kok jadi saya yang marah, dia saya. Iya, jadi mungkin lebih to the point kan, kayak kita boleh industri, saya pribadi nggak nutup mata soal industri gitu loh, tapi fair. Kayak ngapain saya temenan sama Bobi Chandra kan? Iya benar, kapitalis gitu loh. Iya, bener. Tapi fair, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau ya agendanya gitu ini semua itu tidak terlalu bagus sih kalau kata saya. Jujur. Nah itu dia tuh. Saya balikin lagi. Ya gimana kata Bang Akbar tadi ya Bang, tumbuhnya organik. Emang saya sendiri pun di sini di skena musik keras kayak gini Bang, saya baru banget loh Bang Akbar. Baru banget. Soalnya saya baru bisa mencerna musik keras itu pas ada Lubuk Alung Baku Hantam. Alung Baku Hantam itu kapan tuh? Itu tahun 2018 apa 2019 itu ya, kalau nggak salah. Nah soalnya sebelumnya kawan-kawan di Lubuk Alung juga dibantu sama kawan-kawan yang lain lah Bang, kayak Bang Agung nih dari Batang Anai gitu-gitu ya. Nah itu juga pernah bikin acara, kayak acara
yang ada dangdutnya gitu-gitu, ada reggae yang campur-campur gitu lah, Bang. Ya, dan itu udah biasa kan? Nah, dan itu udah biasa dan saya sebelumnya nggak tertarik gitu loh, Bang, sama kurang tertarik lah buat musik keras. Nah, saya kan calon kapitalis. sebelumnya Saya udah tahu deh. saya dulu saya juga pernah bergerak bukan bergerak sih, jadi player di musik reggae gitu nah, Bang. Oke. Nah, ada Vespa band. Bang, Anda waktu itu. Iya sih ada. Bergabung sama komunitas Vespa juga. Nah, terus saya juga punya band reggae dan ngerasain atmosfer di sana gimana gitu. Dan baru-baru ini saya ngerasain atmosfer di skena-skena musik keras dan saya ngerasa lebih kerasan aja di skena-skena musik keras gitu. Kayak Vespa lebih kompak ya. kalau buat ngidupin skenanya itu lebih kompak yang Metal. iya, ya, musik-musik keras. betul. Lebih Iya, iya, benar, Om. bener Itu banget. benar, Om. Kalau buat solidaritas itu kita nggak bisa lah ngalahin Vespa gitu. Iya. Ya, beda. Mogok di jalan kita Lebih dibantuin gitu kan. semua gitu nah. Cuman beda lagi di musik keras kayak ngebangun skena ini gimana caranya, pola pikirnya dan tumbuh-tumbuh secara organiknya itu emang belakang ini aku tertarik gitu, Bang. Oke. Dan keren pokoknya. Lebih militan lah kawan-kawan di situ. Silahkan. Bapak mau nama? Saya langsung Bang? terpesona gitu. Emang benar itu. Saya ngerasain Ini nggak objektif sebenarnya. Mike, Pak. Ini coba dari yang Biar senior editornya dulu nggak ya. susah ngedit ntar, Pak. Kayak ya kalau saya apa dibilang saya setuju semua yang dibilang Mayandi kan. Nah, mungkin dari Agung bisa ngasih tahu nih, kenapa sih dia masih stay di skena metal ini gitu loh sampai pada akhirnya iya, gue join lah bareng teman-teman untuk melegitimasi gerakannya si Angge Garang ini. Kan udah lama dan bahasanya gini, biasanya kan gini Dagung. Fenomena memetalan ini sebenarnya kebetulan saya juga riset pribadi ya, sejauh ini yang saya tahu area kita Padang, saya mungkin spesifiknya di Padang ya, metal itu masuk atau musik keras ya, itu masuk dari 98an ya, 98 atau 96 kan gitu kan, berarti terbilang baru tuh. Nah kalau Agus sendiri udah lumayan lama kan main, kenapa sih masih stay di situ, marah sampai ada Angge Garang nih di inisiasi sama teman-teman, gue bikin nih. Kalau kata Yandi kan tadi, oh Yandi baru nih, cuma kerasa nih beda nih vibe-nya lebih militan. Nah kalau orang-orang kayak Om gimana nih yang nggak tobat Nggak tobat. atau ini contoh militan gitu loh. Coba monggo. Saya lagi nahan-nahan kalau bahas tobat itu, Pak. Jangan dilanjutin, Pak. Jadi sampai sekarang Bang, saya masih ngerasa skena underground itu jadi sesuatu yang menarik, Om Boy. Apa? Kenapa? Salah satunya relasi. Ya. Ya, relasi itu salah satunya. Dan khusus di Angge Garang sekarang kita masih konsisten di situ karena Angge Garang punya plan yang tertata rapi daripada event-event sebelumnya. Secara manajemen ya? Iya. Secara manajemen. Ini aku ada pertanyaan nih satu. Kemarin tuh ngomong sama Misantropi kalau nggak salah itu panggung pertamanya dari Angge Garang. Misantropi FM, Bang Boy. Misantropi Club, Misantropi FM ya. Iya. Radio mereka. oh iya. Adit itu pertama kali manggung di Angge Garang ya. Yang FM ya. Yang FM ya. Kata dia waktu itu di podcast juga tuh. Nah pertanyaannya, Anda sebagai anak metal kan ada gitar-gitarnya itu ya, ada alat-alat musiknya. Kenapa Anda menerima Misantropi Club waktu itu? Jadi di Angge Garang kita kayak gini ya, Bang Boy. Kita nggak milih band yang mau terlibat di Angge Garang. Ya. Justru kalau dia yang merasa cocok, oh kayaknya ini Angge Garang nih cocok nih buat band kita nih. Ya udah silakan. Tapi kita nggak mengharuskan kalau band lu kayak gini lu nggak bisa main di tempat kita. Kita nggak kayak gitu. Lebih ke si bandnya aja. Kalau dia ngerasa Angge Garang cocok buat dia, ya udah silakan. Untung Anda terima. Soalnya mereka terkenal sekarang kan. Saya tahu nih maksudnya. Nggak usah dilanjutin, Pak. Saya tahu nih arahnya tadi. Karena kan apa ya? Sekarang kayaknya masih ada juga yang nggak nerima musik lain gitu-gitu. Dia itu nggak masalah ya. Itu
pilihan masing-masing masing-masing, ya. dan setiap orang yang punya skena atau acara mereka punya hak untuk Iya, untuk bebas. menentukan segmen mereka. Nah, di Angek Garang sendiri apa sih yang ini konteks metal ya? Ada yang nggak boleh atau ada yang boleh nggak gitu? Sampai sekarang kita belum menspesifikasikan. Kayaknya agak susah sih Bang Boy menspesifikasikan. Oh ini band metal. Oh si A ini bandnya bisa ini main di event-event underground. Agak susah sih untuk menspesifikasikan itu Bang. Jadi ya balik ke yang tadi, kita lebih menyerahkan ke bandnya. Berarti semua musisi band keras bisa main di Angek Garang? Tergantung si bandnya. Kalau Ya, kalau mereka mau bisa? Ya, bisa. Kita Oke. nggak pernah ngelihat si band dari materi musiknya. Oke. Dari apa Anda lihat? Misalkan kayak Misantropi. Ah, Pokoknya adalah sebuah band dulu yang sempat nggak punya event, nggak bisa main di event underground karena alasannya dia nggak metal gitu. oke. Siapa tuh? Sebut aja band Anda kan? Ada. Nanti diceritakan. Band Anda. Ada. Ini kayaknya Angek Garang nih dibikin karena dendam gitu. Ada mau dulu kayak gitu. Oke. Nah, jadi kita ngerasa kalau sistem gigs yang kayak gitu agak kurang oke sih, sedangkan gigs nggak banyak. Nggak ada lagi ya musik shaming. Bisa. Book shaming, musik shaming kayak gitu. Berarti nggak ada lagi. Nih kalau misalnya ada nih band-band luar kan eventnya berkala gitu ya per 4 bulan. Mereka jadwal pasti kan Iya. berarti itu. Kalau mereka mau main di Angek Garang itu gimana? Apa yang harus mereka lakukan? Bayar regis sih. Oh, bayar regis aja. Bayar regis aja. Oke. Oh, berarti langsung kontak Langsung. ini aja ya. Nggak perlu abang-abangan dulu ya. Oh enggak, tidak. Nggak. Tidak ada abang-abangan dia sekarang. Oke Pak, silakan lanjut Pak. Saya mau minum dulu. Bangke emang Boy Chandra. Dia ini penulis tapi dia nggak penulis sebenarnya. Dia anak skena tapi pilot dulu kan. Ganti jadi penulis ya. Dia punya dendam sebenarnya, makanya dia balik. Waduh. Saya ikut Pak. Iya tapi saya ngerti tuh maksudnya. Mungkin saya lebih apa ya, kalau di metal-metalan kayak udah umum ya. Kayak ada yang adiluhung gitu kan ya Yan ya, Gung ya. Kayak ada nih metal murni apa segala macam. Kalau di luar mungkin namanya elitis. Kalau di kita mungkin metal darah pakai mungkin kan. Polisi skena kalau. Iya dan itu wajar. Itu nggak hanya di metal aja, di underground juga ada. Punk hardcore pun juga ada sebenarnya. Si paling punk, si paling hardcore, si paling metal. Dan menurut saya pribadi sih, dan kayak nggak saya aja, kayak teman-teman Angek Garang juga punya dan beberapa teman lain. Sekarang kayak udah mulai shifting tuh paradigma, maksudnya stigma berpikir orangnya ada. Kalau terkhusus kita bicara di Padang itu orang udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, dia udah pada tua kan gitu loh. Ya udahlah gitu loh, kalau dia mau gitu-gituan ya gituin aja, toh dia kan nggak gitu-gitu amat juga gitu loh. Nah, mukanya nih. Iya, mungkin saya lebih Jangan diedit. saya nggak masalah, saya emang dicap maling kundang underground dari dulu. Iya, nggak jadi masalah sama saya. Misalnya gini, yang saya sayangkan, dan saya bakal nanya nih, ini nggak boleh selamat anak-anak. Kita masih satu tongkrongan ini ya, biar menyesal kan ini bangke ini. Ya kayak sekarang tuh, mungkin di sini fenomenanya mungkin ada beberapa tokoh pergerakan lama lah, senior. Sekarang udah terintegrasi dengan pemerintahan. Ada tuh Om, ada. Dan saya yakin Om ini tahu. Harusnya. Dan, Atau udah jadi wali kota. ya wali kota juga anak metal, Henry Septa ya, ya itu anak metal itu. Dan otomatis semuanya ngadep ke situ kan. Saya nggak bilang wah apakah si Bang Henry yang begini, enggak juga gitu loh. Saya nggak tahu itu Bang Henry emang pure di metal atau cuma hobian doang, itu harus dibedain kok. Ya harus lah. Kalau bilang Geser aja ya Pak. oh gitu. Oh ya. Oh siap. Enggak maksudnya ya. Maksudnya yang adiluhungan itu udah biasa di metal, dan kecenderungannya kalau mereka datang lagi biasanya kayak
kalau dia di Padang terkhusus di Sumbar itu nggak bisa ngapa-ngapain juga, mau ngapain manifestasi kagak ada. Kalau kita bicara untuk metal aja nih, tek, satu metal dari rentan 98 sampai 2022 ini berapa banyak band metal asli Padang atau Sumbar yang udah punya daya toreh itu kayak mungkin ada dulu Total Rusak, mungkin yang lebih awam bagi teman-teman skena. Blind Head itu ya Bang Romo, tapi mungkin kita harus bicara lebih objektif lagi gitu Om. Jadi bisa kita pakai kajian kayak misalnya apakah itu waktu dan apa bikin susah, bisa. Tapi kalau kita lebih getol lagi, ya kayak saya nggak mau lompat-lompat sebenarnya, kayak nggak mungkin saya bandingin Blind Head dengan Gojira kan, jauh gitu loh. Tapi kayak kalau kita memang sebatas hobi ya biasanya gitu doang Om. Lah Om nulis dari kapan? Dari 2011 ya Pak. Nah iya kan, maksudnya pencapaian ya sama kayak gitu di metal kita belum ada, parameter kita itu belum ada gitu loh Om. Icon gitu Nah ya. itu dia yang punya daya toreh kuat itu ya. Nah itu ada satu lagi tuh orang-orang skena tapi jauh tuh ya. Ya begitulah kira-kira sih. Nah di Lubuk Alung sendiri tuh Bang Agung atau Yandi ya, masih ada nggak senior yang ceng-cengin nih? Apa sih gerakan kalian ini guys? Ini nggak usah kita lurusin, ada apa enggaknya aja. Tapi ini ya, jangan disebut nama ya. Aja. Kita nggak pengen memperkuruh, tapi kayak mungkin merenung. Saya heran juga kenapa bapak ini tiba-tiba ngajak saya jadi co-host. Dia tahu saya pasti off ini kalau skena-skenaan. Baru connect saya, bangke juga ini Bos Chandra. Karena Anda saya tumbalkan Pak. Makanya kan aduh. Masih ada nggak kira-kira tuh? Nggak usah disebutin Kalau di Lubuk Alung enggak sih, Bang. Oh, nggak ada. Enggak. Emang kalau di Padang gimana, Bang? Enggak ada. Di Padang ada? Oh, ada. Ada Om. Ada. Ada Om, dan saya nggak peduli mereka nggak hebat gitu. Oke. Sesimpel itu aja ya. Mereka kagak hebat. Iya, maksudnya di konteks metalan ya, pencapaian metalan. Kayak seorang Boy Chandra bisa ngeklaim gue penulis paling produktif. Ya jelas, dia punya 25 buku kan. Saya produktif, Pak. Ya, di rumah saya paling produktif, Pak. Ya begitu maksud saya gitu loh. Ya fair gitu loh. Di Padang gitu loh. Berarti nggak ada ya di Lubuk Alungnya ya? Kalau di Lubuk Alung yang gimana kata Bang Agung tadi itu yang ngeritik secara langsung itu belum ada. Yang belakang-belakang? Yang belakangan, yang pas baru-baru berdiri itu ada Bang. Malah banyak gitu loh. Apa tuh yang diomongin sama mereka? Yang kayak misalnya kita datang nih, yang waktu baru baku hantam ya. Ya. Aku bawa gitar kan, bawa gitar sama bawa drum itu ke tempat temen, bawa biar ada kafenya rame lah gitu kan. Ditanyain tuh, ini ngapain sih di sini? Ini baku hantam nggak sih dibawa ke sini gitu. Pokoknya kayak gitu lah Bang, cemooh-cemoohan kayak gitu lah. Yang kayak gitu, yang basic ya, gitu. Minang Nese banget. Kalau buat ke Angge Garang sekarang ada, cuman makin kesini tuh udah pada diem karena karena udah kelihatan. udah kelihatan gitu. Siklusnya begitu tuh. Iya. Dan buat mengkritik secara langsung nggak ada yang langsung. Tapi ini ya sebenarnya cemeh kayak gitu tuh seru juga akhirnya ya. Seru juga akhirnya. Soalnya pas kita udah bisa buktiin kita bakal ada terus gitu. Dan cemoohannya jadi bumerang ke mereka sendiri kan. Gimana akhirnya. kapan lagi acaranya? Iya. Itu lagi itu naluriah. Iya. Ini gini loh, misal salah satu saya ada pertanyaan nih Om. Kenapa sih harus 4 bulan gitu loh teman-teman? Ya. Ya. Kenapa nggak 1 semester aja? Ya. Atau sekali 5 tahun? Mungkin saya mengerti juga karena gerakannya udah pasti kolektif ya Om ya. Iya. Karena gerakan skena ini udah pasti kolektif, yang misalnya si Agung punya pekerjaan dan teman-teman lain juga kayak Andi masih ada yang dikerjakan juga. Rata-rata kan kolektif tuh begitu semua tuh awalnya. Makanya membutuhkan waktu yang lama, apalagi kita mau naruh konsep ingin lebih baik ke kolektif kan susah ya di situ ya. Nah, makanya saya mau nanya tuh, kenapa sih harus 4 bulan teman-teman gitu loh. Apa yang membuat 4 bulan, setiap 4 bulan apa tuh? Kita harus 4 bulan harus gini gitu loh. Kenapa harus 4 bulan? Pertimbangannya apa? Silakan nunggu. Ya. Kalau yang dibuat Angge Garang sih Bang, kenapa harus 4 bulan tuh karena secara nggak langsung kita tuh bikin acara biar kawan-kawan yang si band ini produktif dalam jangka waktu 4 bulan gitu. Biar nggak itu aja gitu. Biar nggak itu aja, dan untuk konsistensinya itu emang dituntut banget sama ada beberapa abang-abang kita buat ngepres
direkturnya tadi gitu. Oh, berarti integrasinya Angge Garang bukan di dalam aja. Sama band juga berarti? Iya, sampai ke band ya? Ya contoh kayak Bang Oke. Agung kan dari Paure. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang dia main di Angge Garang ketiga. Nah, terus besok dalam jangka waktu 4 bulan gak mungkin kan dia mau main lagi dengan bawain lagu yang itu aja gitu. Oke, siap. Dengan waktu 4 bulan tuh si band-band ini main lagi di sana tapi nggak bawain bahan yang itu terus gitu. Kalau bawain bahan yang itu terus malu dong Bang. Dalam jangka waktu 4 bulan orang masih Oh, ingat. tapi itu ditekankan ya di Dia situ. ditekankan dan kita di Boleh situ juga lu pada ya. live record. Iya. Pak, makanya Res nggak bisa main di situ, Pak. Iya, ada live record. Oh, ada live recordnya juga. Oke. Live record dadakan gitu. Ini maksudnya gimana? Nah, kita bikin live record dadakan dan nggak dikasih tahu ke bandnya pas dia bayar regis itu harganya sama aja. Tapi kita nggak kasih tahu kalau kita bakalan ada live record gitu. Jadi itu si band itu main emang harus rapi dan Tapi si band tahu. nggak taunya pas udah di sana aja, udah. Tapi ini kan udah yang keempat nih kan. Berarti Iya. orang udah tahu kok polanya. tahu. Nah, iya dan Angge Garang yang 2 belakangan itu pakai live record dan nggak ditanyain dulu. Abang besok kita pakai live record ya. Abang mau record yang mana? Nggak kayak gitu. Pas di panggung pas di stage itu langsung kita tanyain. Ya, jadi secara nggak langsung itu harus siap. Harus sebenarnya, rapi, ya. mau mainnya gimana juga yang malu toh dia juga kan. Jadi kita nggak tekanin ke mereka dia harus bayar segini buat kita record, nggak, kita bayar regisnya kayak biasa Bagus, gitu. iya, benar-benar. Ini kan udah 2019 berarti ya. 2000 berapa sih mulainya? 2020. Mike. 2020 awal Bang Boy. 2020 awal. Kalian punya ini nggak? Punya database berapa band metal yang udah main di Angge Garang dari Ada, awal? itu ada. Berapa Ada semuanya. band itu? Mungkin sekitar 35. 35 band Iya. metal. Banyak ya band metal ya. Lumayan. Itu metal aja. Susah sih Bang untuk menspesifikasikan mereka metal tuh. Tapi dia masih keras. Ah, Kita iya. nggak fokus ke metal doang sih bang. Jadi tuh kita nggak fokus ke metal doang. Cuman kita tuh pengen semua band yang mau main di sini dengan menyampaikan karyanya dengan lebih enjoy, lebih dengan konsep kebugaran gitu. dengan santai dan nggak kaku kayak di panggung-panggung gitu bang. Kemarin juga pernah ada band dari Lubuk Sikaping, Rose 18. Dia tuh pengen main di Angge Garang juga. Itu band ska rocksteady kalau nggak salah. Band bisa. Pokoknya kalau orang-orang itu mau main dengan menyampaikan karyanya dengan enjoy, dengan konsep-konsep gigs, ya silahkan gitu. Oke, siap. Pokoknya underground aja udah. Tapi sekarang steady kan nggak underground. Kalau Atau pergerakannya. pergerakannya. underground. Oh, siap. Lebih ke pergerakannya berarti ya. Saya banyak pertanyaan nih Om. Silakan itu mic-nya, Pak. Ya. Oh, dari perspektif industri dulu lah. Lebih baik. Kalau saya lebih ke skenanya saya Oke, nanya. kayak nih, gini ya. Iya. Jadi gunjing skena ini namanya. Ini kan apa ya? Salah satu yang jadi harapan kita, Ya, benar. band-band, musisi atau seniman apapun, seharusnya kan mereka bisa hidup dari apa yang mereka lakukan. Sebenarnya dengan teman-teman meng-create, mereka bikin karya terus dalam 4 bulan itu oke sih menurut saya. Tapi ini sebenarnya jangka panjang kemana sih gitu? Kalau misalnya cuman per 4 bulan manggung Angge Garang lagi, lagu baru lagi, ya di situ-situ aja kan akhirnya gitu. Apa yang Angge Garang lakukan untuk mendorong nih teman-teman metal nggak sekedar olahraga doang gitu, tapi juga terima gajian dari musik atau apa gitu. Jangka panjang ya, karena ini nggak mungkin dalam 1 tahun 2 tahun sih. Yang pertama yang udah kita lakuin sekarang Bang Boy itu kita bantu manage band yang mau ngelakuin sesuatu. Misalkan kayak mau record. Kebetulan di Angge Garang itu yang terlibat di Angge Garang itu ada yang punya studio recording. Nah, kebetulan saya juga di produksi merchandise. Jadi kalau ada band yang mau bikin sesuatu atau launching album, kita bisa bantu. Itu lewat Angge Garang. Itu Semuanya? salah satu. Dari album sampai merchandise? Iya, bisa dibicarakan lah kesepakatannya kayak gimana. Tapi kita mempermudah lah. Kalau Kita buat misalnya ada produksi. band luar yang mau tour gitu ke Angge Garang misalnya milih tempat di Padang,
itu apa yang harus mereka lakukan? Yang pasti kita nggak bisa geser jadwal sih Bang Boy, itu yang pasti. Oh berarti mereka harus ikut jadwal itu. Iya. Tapi itu bisa mereka pakai. Bisa. Oke. Itu menarik juga sih. Yang mungkin saya mau tekenin beberapa itu ya Om ya, kayak yang mau ya saya mencoba memperbaiki bahasa ini biar Jangan nggak terlalu offset. serius Om. Bisa diedit ntar, Om. Biar nggak offset. Tadi udah kebanyakan offset nih, capek Om Beng edit. Ya kayak begitu, mungkin gini. Ada beberapa pola yang mungkin harus diedukasi nih Om, bahasanya Om. Terutama ke masyarakat awam kalau menurut saya, karena mungkin kalau anak skena-skenaan itu dekat info itu mudah disebar. Ya, Iyalah sangat ya. mudah lah. Nah, untuk awam. Jadi saya bikin hal begini ini tidak mudah. Ya betul. Ya, sangat tidak mudah karena kayak itu tadi ini orang-orang bukan ya gampangnya ini dia lagi kuliah kan, calon kapitalis. Iya kan? Otomatis berat ini kuliah si Andi nih ya. Agung sendiri dia punya usaha kan. Ya bagi waktu susah, tapi mereka, dan saya nggak tahu lagi ke teman-teman yang punya studio record tadi juga ada teman-teman di Angek Garang, dan mereka fokus join satu, kita maju nih si Angek Garang sebagai wadahnya kan. Ya. Itu butuh pengorbanan waktu dan tenaga. Makanya mungkin pergerakan kolektif yang tidak naif ini emang mahal, emang agak costly Om. Ya. Jadi mungkin biaya registrasi itu arahnya ke situ gitu loh. Masih pakai metode regis kan ya. Mungkin ada beberapa biasanya nih yang hal umum di skena nih. Dia bikin band regis. Ya teman-teman pada tahu lah, regis tapi nggak ada acara habis itu doang. Nah, itu bagi saya pribadi itu nggak ada tuh tol-tolan doang itu ya. Tapi kalau yang memang punya konsep, kayak mereka tadi punya konsep, mereka ada nih Bang gini nih konsepnya kalau untuk si band arahannya. Dan untuk managing suatu band, misalnya Angek Garang itu bisa jadi satu pintu untuk produksian, bukan hanya bikin guide. Misalnya kalau musik nih anak band, lu rekaman itu nggak langsung aja rekaman bro, tidak semudah itu. Ferguson ya, lu kalau metode lama nih, dia anak band nih berempat, bunyi lagu panggungnya, mau kuah ya. Langsung ya. Di transfer ilmu materialnya satu-satu, bikin guide dulu, habis bikin guide nanti di record lagi dah. Di record itu butuh fokus kan, butuh fokus, jadi materinya mixing mastering, artwork masuk, press release masuk, apa segala macam, ada distribusi di Sudan, itu kompleks, dan teman-teman Angek Garang udah punya konsepsi ke situ. Makanya hal-hal seperti itu biasanya agak costly. Maksud saya bilang step-step saya ini nggak segampang itu loh bro, kalau orang yang benar-benar main musik gitu loh. Jadi ini ke teman-teman awam nih. Jadi kalau lu mau support hal yang paling kecil gitu loh. Maksud saya ini, saya bicara ke kayak gini. Ya memang kayak yang kita bicara ini, ada beberapa band yang emang nggak pantas untuk didukung karena mereka main-main doang. Bentar, nggak pantas untuk didukung, jahat banget Pak. Iya maksudnya kan gitu ya kan, ini saya offset. Iya kan. Jadi saya ditumbalin. Kalian coba lihat ya, kalian itu satu ya. Udah grup kali. Iya kan Om. Ya, sebenarnya gini, kalau misalnya dia emang nggak mau berkarya, ya ngapain didukung? Ya udah ngapain gitu loh. Tapi kan gue kerjain ini. Tapi ya kalau coba kita lihat, kalau ada beberapa band yang rutin, nggak usah lu, kita kasih aja contoh satu kayak Garang, space-nya rutin. Ya kalau lu bisa support, kalau lu tahu dan lu tertarik, kita nggak maksa juga kan, ya udah support space-nya. Lu nggak support bandnya, support space-nya, sesimpel itu gitu loh. Kalau memang rutin, kalau lu udah ngulik juga kan gitu. Kalau saya belum ngulik, ya saya kaget, anjing gila nih metode. Ya saya support kan begitu. Ya kalau lu tahu tapi lu nggak support, terus lu keki, mati aja anjing ya. Ngapain lu bayar duit nonton band luar yang mengakuisisi APBD gitu.
Udah saya balikin lagi teman-teman. Bentar, tahan. Band luar yang bayarnya mahal banget manggung di sini. Aduh. Aduh, 500 juta ada, Pak. Nggak usah disebut. Nanti lah ya. Lama. Gini kan apa ya? Sebenarnya untuk mendukung space tadi ya, untuk mendukung pergerakan teman-teman di skena gitu, bandnya juga harus tahu diri. Maksudku gini, band tahu diri itu ketika misalnya teman-teman bikin gigs gitu, itu kan nggak selesai di sana aja. Tapi kalau bandnya nggak berkarya itu selesai di sana aja gitu. Jadi ekosistem itu nggak bisa dibentuk sama yang bikin gigs aja, bandnya juga harus jalan gitu. Ya mati nih orang-orang, paling yang garang ajib ya. Iya. Ujuk yang garang 10 bubar. Iya. Karena bandnya idiot semua misalnya. Bisa jadi kan. Pegang mic, Pak. tapi gini ya. Contoh. Ya, tapi gini. Ada apa ya? Ada semacam keparnoan. Saya nggak tahu ya, tapi cuma saya ngelihat ada banyak orang yang parno banget sama industri, parno banget sama komersil, istilah-istilah kayak gitu ya. Terutama anak-anak musik keras kayaknya juga banyak yang terdoktrin kayak gitu ya. Iya kan? Nah, gimana nih Angik Garang pertama gini, saya mau tanya dulu nih. Angik Garang parno nggak sama istilah band komersil atau band industri? Kalau sampai sekarang sih kita nggak parno sama bandnya ya, tapi kita parno sama industrinya gitu. Nggak, maksudnya ini kalian masalah nggak ada band yang hidup dari industri gitu? Nggak masalah. Ya nggak usah, oke. Ini bisa dilanjutin. Kalau nggak ya udah nggak saya lanjutin gitu. Karena gini, yang selama ini kita apa ya? Kita selalu tolak, janganlah industri, jangan apa gitu. Padahal sebenarnya seniman tuh nggak bisa dipisahkan sama industrinya, tapi kita bisa mengimbangi atau enggak gitu. Nah, termasuk metal gitu, dengan bikin merchandise itu ya udah industri, dengan bikin album, dengan tiket berbayar itu udah industri gitu. Gimana nih Angik Garang membangun perspektif teman-teman di metal yang main di Angik Garang, kalau kita tuh emang harus hidup. Kalau pengen total, ya yang kita lakukan itu emang harus menghidupi kita. Kalau nggak ngapain gitu. Gimana teman-teman Angik Garang? Kalau kita membangun perspektifnya ya mungkin dengan cara treatment yang kita lakukan ini ya. Kayak misalnya nih, kita kan tiap artworknya itu gabung sama seniman-seniman yang kayak Om Yayan, kayak yang sekarang Bang Arik gitu. Ini Arik ya? Iya, ini Arik. Nah, ini Bang Girsal. Nah, jadi tuh dengan kita kayak gitu, dengan kita join-joinan sama kawan-kawan yang hobinya gambar, itu secara nggak langsung kita mikirnya kayak ya kita ketergantungan sama industri gitu, dari merchandise-nya, dari yang lain-lain. Dan buat fobia kita atau enggak, saya ngerasa di kawan-kawan ini nggak fobia gitu Bang, karena mau sehidup apapun mereka dengan industri, dia mau main di Angik Garang tetap bayar regis gitu. Maksudku kan ada band yang emang disiapkan untuk besar, dan mereka akan mau nggak mau menghadapi industri kan. Ketika misalnya band metal manapun, ya kita nggak usah sebut nama lah, ada brand di belakang mereka kan, itu udah industri banget gitu. Maksudku apakah Angik Garang kalau nanti satu band mereka sampai ke titik itu jadi ngerasa bukan itu tujuannya, atau emang pengen bikin teman-teman metal hidup dari metal, musik metal mereka? Ya, pengen bikin kawan-kawan metal hidup sih Bang. Pokoknya dari skena kita ini, dari Angik Garang ini, pokoknya kawan-kawan itu bisa hidup dengan apa yang udah mereka bikin gitu. Iya. Oke. Ujung-ujungnya ya kita bakal, ini ada sih kedepannya kita bakal bikin gebrakan di mana kita bakal nyandingin band-band nasional dengan band-band lokal kita gitu. Oke. Ada. Kok ini maksudnya bikin festival-festival kayak semacam gitu. itu ya? Iya, kayak gitu. Oke. Saya ada pertanyaan nih Om. Silakan Pak. Saya langsung berat. Enggak. Tadi yang dibilang kan sama yang untuk perspektif ini, tapi sama industrinya agak bingung nih. Itu gimana tuh? Agung dulu.
Jangan dikira Ini maksudnya saya masih kurang paham nih Bang, maksud pertanyaannya yang industri kayak gimana? Misalnya gini nih, biasanya nih kita nih grassroots, militan, anti industri, anti kemapanan gitu-gitu. Pandangan Bang Agung sendiri atau Angek Garang atau terserah itu pandangan individu, karena Agung sendiri kan udah lama juga di area skena kan. Itu gimana tuh? Apa sih yang apakah yang pertama kayak Yandi tadi bilang dia masih agak gimana soal industri itu kan. Nah, Agung, apakah Agung oke aja dengan industri atau bermasalah apa gimana? Kalau yang kita lihat selama ini skena kolektif belum cukup untuk maksudnya membesarkan sih Bang. Oke, benar. Belum cukup. Kalau mau mungkin menurut Bang Boy untuk main keluar, salah satunya emang lewat itu industri. Bekerja sama dengan brand tidak masalah berarti. Tergantung kesepakatannya. Ya bekerja sama brand. Iya. Kalau brandnya bayar adil ya nggak masalah ya. Iya. Asal jangan ini aja brandnya ya. Apa sih eksploitasi? Ada emang Bang yang kayak gitu. Ya coba deh yang dijelasin itu yang tadi yang nggak itu industri itu maksudnya gimana? Ya kalau buat industrinya sedikit itu sih Bang, sedikit fobia, sedikit gimana? Iya, sedikit suzon, sedikit suzon. Nggak gini, Anda pernah trauma atau gimana? pernah. Saya pernah sedikit nggak enak hati gitu. Sama brand berarti. Sama brand. Oke, berarti bukan industrinya dong, brandnya berarti dong. Brandnya juga, iya brand industri. Gitu. Iya, brandnya gitu. Iya, brand. Ya bisa jadi sebenarnya bukan brandnya. Orang belakang brand yang sama Andanya berarti bermasalah. Bisa jadi. Mungkin. Cuman di balik itu berkahnya juga ada gitu. Apa tuh? Ada berkahnya. Kayak sebelumnya kita juga udah pernah bikin skena yang kita ceritain tadi ya Bang, ya, kayak Lubuk Alung Berdanska dulu namanya. Berdanska, Lubuk Alung Berdanska. Nah, jadi di situ tuh kita udah pernah kenal lipet juga tuh sama brand-brand tadi. Gue tahu nih. Kalau yang genre itu gue tahu apa nih. Nah, gitu. Jangan, Pak. Nah, jadi berkahnya ada dan kebongkarnya juga dari atasannya gitu. Oke. Nah, kebongkarnya dari atasannya. Cuman makin kesini tuh kalau udah ada industri-industri kayak gitu maupun oknum dan yang lain-lain lah agak seuzon gitu. Sebenarnya gini sih, kita seharusnya nggak perlu takut sama industrinya, nggak perlu bermasalah sama industrinya. Yang penting kita singkirin aja tuh lintah-lintah industrinya. Nah, iya benar banget. Itu yang masalah kan. Karena gini, gimana musisi kita bisa besar kalau misalnya jembatan-jembatan itu malah jadi lintah untuk teman-teman kita gitu. Dan saya pikir juga kawan-kawan yang satu pergerakan kita bisa fokus di situ. Sekarang kan udah banyak ya. Semua udah kalau sekarang mah udah gampang kebuka ya. Kalau dulu mungkin sumber informasinya cuma satu, kalau sekarang udah banyak gitu. Jadi kayaknya IO brand tolong lah ya. Bisa didiskusiin. Iya, bisa didiskusiin gitu. Karena di dalam sebuah ekosistem yang sehat, hendaknya semua harus terbuka, juga media gitu. Tapi sekarang juga penting tuh media perlawanan gitu ya. Maksudnya kayak teman-teman skena, juga teman-teman bandnya ya, pemanfaatan media sosial kan itu bentuk perlawanan sebenarnya gitu sih gitu. Ruang lintas. Gitu ya. Kalau di Angek Garang sendiri selain offline, itu kalau untuk media gimana? Sejauh ini atau rencana ke depannya gimana? Buat media kayak Ya kayak medsos lah gitu. Publikasi. Nah, publikasinya kita baru di Instagram sih, Bang. Baru di Ya, Instagram. baru di Instagram dengan kemasan semenarik mungkin. Mungkin kawan-kawan atau bang-bang yang di sini bisa ngeliat di feed-nya Angek Garang. Ada rencana bikin YouTube kayak apa namanya? Bukan yang ini, yang bagus itu, yang bukan yang di Jawa yang Pelatar gitu enggak? Belum sih Bang, belum. Tapi rencananya udah ada, cuman masih Eksekusi ya. eksekusinya Iya. belum. Tapi jangka panjang ke sana
Ada berarti ya. jangka Oke, panjangnya ada. Lumayan susah juga kan. Iya, untuk SDM-nya juga gitu. Iya sih itu. Ya, yang sedikit. Ya. Karena kan hal-hal kayak gitu tuh efeknya jadi lebih panjang ya. Iya, bener Bang. Kalau misalnya showcase gitu ya atau gigs itu ya selesai di hari itu. Tapi ketika misalnya kayak Pelatar atau kalau di Padang atas storing session gitu ya. Itu kan bisa kita tonton bertahun-tahun atau 3AM juga ada program yang kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa kita tonton bertahun-tahun gitu. Nah, mungkin brand bisa kerjasama di situ kali ya. Kalau mau kerjasama ya brandnya. Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Pak, silakan Pak. Ada lagi Pak. Nih panjang banget. Iya benar. Saya habis ya Om, saya nggak mau. Saya udah banyak offset biar nggak marah Om B sama saya ya. Dan saya nggak kena pecat juga ini satu sesi langsung gagal ya. Karena pertama Bu Chandra mau co-host langsung ngapain nih? Ada teman-teman dari Angek Garang ada yang pengen disampaikan ya kan, dari gitu. dari Agung. Mau Dari promosi, Angek Garang atau mau Paure apa. juga ya? Ya bebas mau apa project personal, project band atau project Angek Garang ke depan apa aja gitu. Mungkin ada beberapa dari sebelumnya yang isu-isu sih Bang Boy yang bilang Angek Garang itu ada arah-arah ke bisnisnya lah Bang Boy. Oh bagus. Ya nggak masalah. Kita Tapi adalah orang yang sangat senang kalau industri itu ada bisnisnya. Harus kayak gitu. Ya. Justru kalau nggak pakai bisnis mati Anda Pak. Iya, betul. Asam lambung Anda nanti Pak. Tukar lambung. Iya. Harus ada bisnisnya. Tapi harus diluruskan Bang Boy. Ya. Jadi mungkin secara putaran keuangan itu emang bisnis. Ya. Tapi itu memperkaya Angek Garang, bukan orang-orang yang terlibat di Angek Garang. Itu Ya nggak ada dulu masalah. yang perlu diluruskan. Nggak ada masalah. Jadi semua pemasukan dari tiket, merchandise, regis band itu bisa dilihat dari perkembangan alat kita di Angek Garang sekarang. Itu dari simbal, dari sound yang emang udah nggak layak itu kita benerin. Itu semuanya dari uang bisnis itu. Jadi Angek Garang emang bisnis, tapi untuk memperkaya Angek Garangnya, bukan orang-orang yang di dalam Angek Garang itu. Ya sebenarnya kalau misalnya orang-orangnya pun juga nggak ada masalah sih bagi saya. Yang penting sebenarnya jelas ya. Yang penting jelas ya. Maksudnya emang ya misalnya kalian kan bekerja nih sebagai kru ya. berbulan-bulan. Kalau misalnya ngambil gaji dari situ Wajar ya lah. nggak ada masalah. Ya. Misalnya PT Angek Garang. Iya. Udah nggak apa-apa. Ya nggak ada masalah Ya. gitu. Malah lebih murni loh. Iya. tapi kan jelas ya. Iya, jelas. iya. Jangan Makanya. misalnya bilang nih duitnya nggak ada nih acara gitu. Tapi ini ya nggak ada masalah sih kalau kita mah nggak ada masalah. Justru harus kayak gitu. Karena setiap pergerakan butuh bahan bakar kan. Setiap pergerakan butuh bahan bakar dan kalau misalnya bahan bakarnya nggak ada dia nggak bisa jalan. Dan kalau kita pengen jalan jauh, berarti kita harus punya bahan bakar yang banyak gitu. Gimana band-band itu sebenarnya salah satu yang jadi masalah di industri musik kita di kota ini. Mereka memandang main musik itu bukan satu investasi. Padahal kalau kita pengen besar ya rekaman bayar, video klip bayar, kalau pengen bagus ya, atau bikin sendiri. Nah, promosi bayar gitu. Kalau kita nggak memandang itu sebagai industri ya nggak jadi. Jadi nggak ada masalah sih menurut saya yang kayak begitu ya Pak ya. Saya setuju, Mak. Iya kan? Oh, untuk bandmu apa nih proyeknya? Bandmu apa? Paure. Iya, Paure Bang Boy. Apa proyeknya? Itu dalam waktu dekat album sih, insya Allah. Sebelumnya udah ada single atau apa gitu? Udah. Bisa diakses di mana? Di Instagram paure.msc. Lagunya bisa didengar di mana? Bisa masih di Instagram. Gimana Di cara Instagram denger lagu sama di YouTube. Sorry. Di YouTube. sorry. Di YouTube udah. Di YouTube ada. Paure. Paure MSC. Udah mau bikin album ini. Materinya udah ada, tinggal nyari cara buat ngeluarinnya gitu. Kapan rencana? Dalam waktu dekat, Bang Boy. Ya, waktu dekat itu Iya. pasti dong kalau masa anak metal dalam waktu dekat itu kapan? Ya Anda harus kalau misalnya industri Anda harus terbiasa dengan timeline kan. Nyari momen yang pas dulu sih, Bang Boy. Ya kapan? Misalnya awal tahun depan, akhir Mungkin tahun sekitar depan. sekitar awal tahun depan. Oke. Awal tahun depan ya. Awal tahun depan. Tapi Bang Pegang. Boy udah nyediain uangnya buat
Bisa, saya beli. Ini saya beli. Anda jangan saksi yang remehkan. nonton. Ini ya, Banyak saksi yang lihat band-band ini. Padang itu kebanyakan saya beli ya. Yang saya kenal siapa? Res. Siapa lagi Pak? Banyak, Misan, Ilham Secret ya. saya beli itu. Yang penting kaosnya bagus ya. Soalnya kalau nggak bagus yang saya beli. Dari Andi nih. Apa nih kira-kira proyekannya Angge Garang? Atau dari ya ini juga ada band ya Om? Ya, silakan. Masa promoin band orang terus? Kalau buat Angge Garang kedepannya kita spill dikit ya. Gak apa-apa Bagung. Kita bakal bikin Angge Garang Fest. Oke. Angge Garang Fest sama Sponsor nih boleh nih mulai-mulai. Nah, kita di situ jadi sponsor Iya. tuh, Pak. Ya, sama kemungkinan ntar ada pameran arsip buat merchandise. Nih seni rupa berarti. Iya, pameran arsip. Kita bakal pameranin semua merchandise Angge Garang mulai dari Oh, poster, ini baju. ilustrasi berarti. Iya, Oke. poster, baju, terus yang stiker, pokoknya semua Angge Garang dari 1 sampai ke niatnya sih yang 10 ya, Pak. Kalau Oke, mau rezeki oke. ya. Kayaknya ke yang Angge Garang 10 kita bakal bikin itu. Dan sehabis itu kalau bisa targetan kita yang paling ujungnya itu kita pengen bikin Angge Garang Fest. Nih, Garang Fest. Nah, di situ tuh kita dengan percaya diri Haruslah. ingin ngundang band nasional sama band internasional. Nah, band metal luar Sumatera aja lah ya. Saya sebenarnya agak males dengan istilah itu. Karena Iya. sebenarnya kan yang ya sama aja kan hari ini ya. Iya. Yang penting itu band yang udah berkarya lebih banyak aja sih Nah, gitu ya. pokoknya band yang lebih Le- lah. Band yang lebih profesional. Nah, Ya. sama band kalau bisa yang luar dari Indonesia ya kalau bisa. Oke, mantap. Dengan digandengin nih sama band-band kita. Ya. Digandengin. Race kayaknya harus sambil slot dari sekarang ya, Pak ya. Iya, soalnya jadwal race kan banyak, Pak. Jadi harus sambil dari sekarang ya, Pak ya. Dan itu udah dikonsepin dari sekarang dan udah dilakukan beberapa jurus untuk Itu targetnya kapan? targetnya kalau bisa 2023 atau Akhir tahun? Iya, 2023 atau 2024 awal. Oke. Akhir Targetnya tahun sih, 2023 atau targetnya. awal tahun 2024. Nah, sebisa mungkin kita usahain secepat itu karena pengen aja gitu band-band kita wajib ada lagi kan. Iya. satu panggung sama band-band luar Sumatera, Nah, tapi band lokal kayak MC kan gitu. Iya. jangan. Tapi jangan ya, jangan ini ya, soundnya ntar dibedain. Jangan. Jangan. Tuh itu juga ada kemarin tuh band Padang main ya. Nggak dikasih keyboard sama orang soundnya itu bangsat banget kayak gitu. Ada Pak, nanti belakang layar aja lah kita bicarakan Pak. Tolong jangan bedain band-band luar sama band Padang kalau main gitu. Kenapa enggak? Iya gitu. Karena yang main juga punya karya Pak. Ya gitu. Kalau untuk ini project band sendiri, Kalau band yang ini sekarang bandnya sama atau beda? sama. Oh sama. Cuman sama beda personilnya sama Bang Gu. Oh beda nama band. Iya. Oke. Anda berapa bandnya? Oh 2. Oke, ini 1. Oke. Kalau sekarang lagi kerasan di Stunner, nama bandnya tuh Restless. Oke. Nah, gitarisnya basisnya Bang Agung, Oke. Kamu? drum. Oh drum. Nah. Oke. Kenapa drummer ini pakai kacamata? Ada yang enggak Pak? Banyak yang enggak. Dan semoga rencananya sih dalam waktu kisaran akhir tahun ini paling lama kita bakal rilis EP. Oke. Dan semoga Akhir tahun ini ya? ya akhir tahun ini. Ini sebulan lagi dong. Iya, Itu udah jadi nih materinya. diusahain. Nanti Sedang jangan lupa kirim dari press record. release ke Gigs Padang ya. Iya, Ada siap. band yang nggak mau ngirim press release. Nggak usah dibahas Pak. Oke. Terus ini aku penasaran nih. Ini kan Angge Garang di Lubuk Alung gitu ya. Kalian nggak mau bertandang gitu bikin program Angge Garang Space tour ke Sarga atau tour ke Tria M gitu. Gigs kolaborasi antar skena gitu. Kalau buat sekarang sih belum, soalnya Belum kepikiran ya? Belum kepikiran, Ini soalnya. baru kepikiran ya? dari kemarin-kemarin Udah. tapi berusaha tidak memikirkannya gitu. Tapi kemungkinan itu ada. Kemungkinan ada, cuman buat sekarang tuh kita udah
nyaman banget sama yang punya tempat gitu. Oke, Karena oke. abang-abangnya itu emang support banget gitu. Mulai Enggak, maksudku untuk memperlebar market ya. Iya. Karena kalau misalnya kolaborasi itu justru memperlebar market. Nih misalnya Angek Garang punya marketnya sendiri, Iya. Sarga punya marketnya sendiri, Iya. atau Menes atau 3M punya marketnya sendiri. Justru dengan kolaborasi marketnya terbentuk, ekosistemnya jauh lebih besar Iya, gitu benar, sih menurutku gitu. Ya itu tapi mungkin ya kayak yang dibilang tadi. Tapi kalau misalnya belum ada program, ya mungkin bisa dipertimbangkan. bisa dibicarakan gitu. Zaman sekarang sangat Zaman sekarang bisa. Di belakang kamera aja ntar, Bang. Di belakang kamera aja. Karena zaman sekarang kan apa ya, besar sendiri itu juga nggak asik. Udah nggak zaman sih. Iya. Ada lagi teman-teman yang sekarang yang mau disampaikan? Kayak nggak ada ya. Saya selaku penyusup dia kayak Garang. Terima kasih ya udah mau ngobrol di sini. Ini kita uploadnya panjang nih. Jadi kita butuh pertanggungjawaban kalian, jangan bubar abis ini. Kayak udah di 4 biasanya jarang yang mati Iya. tuh. Kalau udah di 4. Nanti pas mau festival yang gedenya kita undang lagi. Oh iya bisa. Atau misalnya nanti diundang per bandnya. Iya itu bisa juga tuh Om ada ya. Iya. band kamu atau Ada band Power, tapi ada harus Restless juga, syaratnya ya. harus nyelesain album dulu atau mini album dulu. Iya harus kayak gitu. Wajib. Wajib kayak gitu. Oke, terima kasih Andy, terima kasih Gung, terima Thank you, kasih Gung. kita Iya, oke. Siap Om. Saya dikerjain. Oke. Teman-teman, terima kasih udah nonton ceritain episode kali ini. Jangan lupa tonton video sebelumnya, setelahnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oh ya, jangan lupa mampir ke medsosnya Angek Garang. Assalamualaikum.